Kita ke sorotan lainnya, dua petambang tertimbun longsor tambang pasir di Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya 5 warga tengah menambang pasir di lokasi kejadian. Dari 5 orang petambang, 3 berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya termasuk dump truck pengangkut pasir ikut tertimbun. Warga sekitar menyebut kedua korban longsor merupakan kakak beradik. Hingga kini proses pencarian korban masih dilakukan. Lagi pada muat, jadi beruntung tuh nggak ada ngasih tanda-tanda, jadi nggak tahu, jadi nggak keburu. Yang satunya sih udah lari, terus yang satunya sih balik lagi ngambil HP katanya tuh, ceritanya tadi tuh. Semuanya ada berapa orang? Dua orang. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menjelaskan lokasi ini merupakan lokasi yang dilarang untuk menambang pasir. Menurutnya sudah ada imbauan maupun larangan menambang, namun masih ada warga yang nekat menambang. Memang ada yang beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi. Karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah yang menjadikan kita dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga merasa tidak layak lah, harus dilakukan galian lagi untuk terus. Masih ada 2 orang di dalam Yang tertimbun, Pak? Yang tertimbun. Warga asli sini? Warga asli sini. Informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, 2 korban tertimbun apakah sudah ditemukan saat ini dan bagaimana kondisi 3 penambang yang selamat? Ya, baik Friska di studio dan selamat sore saudara. Proses pencarian korban longsor tambang pasir di Argasunya Kota Cirebon dihentikan pada sore ini. Penghentian ini menyusul pertama 2 korban yang dinyatakan tertimbun sebelumnya itu sudah berhasil ditemukan, meskipun sebagian anggota tubuhnya masih tertimbun dan ini sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga yang menyatakan pasrah dan menerima kondisi ini. Kemudian pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah Kota Cirebon berusaha untuk mendatangi pihak keluarga serta 3 orang yang dinyatakan selamat untuk memberikan penanganan lanjutan, terutama bagaimana hal ini terjadi untuk diberikan informasi berikutnya kepada warga sekitar di Argasunya. Karena kita ketahui warga Argasunya ini hampir sebagian besar mayoritas adalah penambang pasir dan setelah kejadian ini dipastikan kondisi longsor ditutup karena ilegal dan sangat membahayakan. Pihak pemerintah daerah Kota Cirebon, Effendi Edo juga berusaha untuk memikirkan bagaimana jalan keluar terkait dampak sosial yang kemudian hadir atau lahir dari ini, terutama soal lapangan pekerjaan. Sampai saat ini petugas masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan laporan terakhir kepada pihak tertentu, pihak terkait maksud kami, agar penanganan dilakukan dari sejak awal hingga akhir secara tuntas. Friska. Nah Syahri, Wali Kota juga menyebutkan lokasi ini dilarang menambang. Tapi warga kenapa masih nekat menambang? Anda bilang kan memang warga kesehariannya di sana. Tapi apa yang membuat warga nekat? Apa yang membuat warga tidak mematuhi larangan itu? Betul Friska, memang kami juga sempat keluar dari lokasi untuk mencari informasi dari warga sekitar yang juga akhirnya dikuatkan oleh petugas RW yang berada di sini. Memang hampir sebagian besar Argasunya ini secara geografis memang terletak di wilayah perbukitan. Dan wilayah ini adalah wilayah tambang yang perbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Hampir sebagian besar dari mereka adalah bermata pencarian sebagai tambang pasir. Dan itu telah terjadi sejak 70 sampai 100 tahun sebelum ini. Artinya 80 tahun sebelumnya memang sudah melakukan aktivitas penambangan ini. Namun proses aktivitas penambangan ini tidak dilakukan secara terstruktur dengan perusahaan, melainkan sendiri demi sendiri. Artinya ini tanah seseorang, ini tanah seorang, ini tanah seorang, sehingga akhirnya
proses penambangan itu dilakukan secara manual dan sangat membahayakan. Seperti yang terjadi hari ini, Rizka, yang terjadi di Blok Cibogo ini milik Pak Rian, milik Pak Tari, yang korbannya adalah 2 anaknya, yakni Dani juga Rian. Mereka melakukan aktivitas penambangan di tempat daerah milik dia sendiri dengan alat-alat sederhana, pacul, kemudian pengeruk, dan 1 truk yang juga menjadi tertimbun pada saat ini. Sehingga akhirnya ini sangat membahayakan dan disampaikan oleh Basarnas setelah asesmen tadi, penambang-penambang yang dilakukan secara manual dan itu sangat membahayakan, akhirnya berpotensi terjadi hal-hal yang serupa seperti ini. Bahkan kami dengar dari RW tadi, Saifuddin mengatakan bahwa kejadian ini beberapa kali terjadi, longsor kemudian mengakibatkan korban, namun mereka seakan terus kembali karena tidak memiliki alasan lain untuk mencari pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya. Itulah yang pada akhirnya menjadi titik dilematis pihak RW untuk melakukan beberapa kali penertiban kepada warga. Sudah dipasang, sudah ditutup pengumuman, sudah ditutup jalannya. Tapi setelah beberapa hari kemudian dibuka lagi oleh warga, ditambang secara ilegal. Demikian, Rizka. Ini kan bukan kali pertama lokasi longsor galian C di Cirebon, Jawa Barat. Kita ingat beberapa waktu lalu juga terjadi hal yang serupa, Syahri. Kalau yang sebelumnya ditutup, apa yang saat ini disiapkan pemerintah setempat terhadap lokasi longsor di Harjamukti ini, Syahri? Ya, sambil kami mereview dari kejadian-kejadian ini, memang ada 2 lokasi yang berbeda, Tris. Saat ini saya berada di Argasunya Kota Cirebon, di mana lokasi tambang ini adalah pasir. Dan juga beberapa minggu lalu, tepatnya di hari Jumat, selama 1 pekan itu terjadi longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Langkah konkret dari pihak polisian terutama penegak hukum, baik TNI Polri, itu berusaha untuk mendatangi tambang-tambang yang berada di kota dan Kabupaten Cirebon. Mereka terus mendatangi untuk meminta mereka berhenti dari aktivitas tersebut sambil diperiksa perizinan dan tentunya diperiksa soal bagaimana cara-cara penambangan mereka sehingga akhirnya tidak membahayakan. Tentu bagi yang ilegal terutama ini langsung dilakukan penutupan dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga terus masih dikoordinasikan karena ada beberapa titik-titik yang memang itu dijadikan lokasi untuk penambangan. Kayak saat ini saya berada di Priska, Argasunya, kelurahan salah satu di Kabupaten Cirebon, itu hampir sebagian besar terbentang tempat penambangan dan hasilnya itu berbentuk pasir. Pasir ini kemudian dikumpulkan dan dijual kepada beberapa tempat-tempat bangunan atau material-material yang biasa digunakan untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Dari sinilah warga-warga Argasunya melakukan mata pencarian dan dapat menafkahi keluarga mereka. Priska. Baik, terima kasih Muhammad Syahri Romdon. Langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selain pencarian korban, lalu juga berikutnya apa yang akan dilakukan terhadap tambang itu agar kejadian serupa tidak terjadi, ini juga masih kita nantikan. Terima kasih Syahri.